Oke, pada pertemuan kali ini nanti akan ada presentasi dari kelompok terakhir sebenarnya ya. Tapi timnya Mas Rosid ini sepertinya masih belum bisa bergabung. Tentunya nanti ketika dia bisa menghubungi maka akan saya beri materi baru untuk dikerjakan secara individu seperti yang dilakukan oleh Mas Rosid. Ya, jadi semacam itu. Karena kerja kelompok nampaknya seperti yang diinfokan Mas Rosid tadi masih belum bisa bekerja secara kelompok juga. Mungkin akan ada tambahan seperti itu, dan bila Mas Rosid bisa menghubungi silakan dikabari. Dan untuk mempersingkat waktunya maka mari kita mulai presentasi dengan materi kalimat yang akan disampaikan oleh Mas Rosid. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Roybi untuk memimpin diskusi pada malam hari ini. Silakan Mas Rosid, dipersiapkan materinya dan Mas Roybi untuk memimpin diskusinya. Baik, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Roybi yang akan menjadi moderator pada kegiatan presentasi malam hari ini yang akan dibawakan oleh narasumber kami, yaitu dari kelompok 6. Ya, Pak. Yang dari kelompok 6 terdiri dari Mas Rosid. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan semua peserta kegiatan presentasi pada malam hari ini. Selanjutnya materi yang akan dipresentasikan yaitu definisi kalimat. Untuk mengefisienkan waktu pada presentasi malam kali ini, saya persilahkan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan materinya. Tempat dan waktu saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan ya teman-teman. Di mana nikmat sehat itu sangat berarti, sangat bermanfaat bagi kita sehingga kita bisa menghadiri meeting Zoom pada hari ini untuk membahas presentasi pada kelompok 6 yang hari ini saya sampaikan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fatoni yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mengerjakan tugas yaitu dengan presentasi dengan judul definisi kalimat, unsur kalimat, dan jenis-jenis kalimat ya Pak. Selanjutnya kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas kesabarannya, atas waktunya ya untuk malam hari ini. Dan langsung saja saya sampaikan di sini presentasi bahasa Indonesia dengan judul definisi kalimat, B unsur kalimat, C jenis kalimat ya. Langsung saja saya sampaikan definisi kalimat. Kalimat adalah suatu bahasa, merupakan kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Mas Rosid, di share ya, PPT-nya nggih? Saya share di mana, Pak? Ya sini, share screen. Tekan tombol share screen, Ya, tapi Pak. dibuka terlebih dahulu.
materinya sehingga nanti bisa muncul dan teman-teman yang lain bisa menyimak. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Sudah keluar belum, Pak? Belum, Mas. Belum, Mas. Ditekan dulu di zoom-nya. Zoom itu nanti ada tulisan share screen, itu ditekan dulu. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Saya masih cari materinya, Pak. Ya tadi sempat muncul. Nanti kalau pakai handphone, memang Ya, zoom-nya tidak muncul. Yang muncul hanya PPT sampean di HP kalau pakai HP ya. iya, Pak. Jadi sudah betul kayak tadi itu. Ini sudah muncul belum, Pak? Belum, dikeluarkan lagi ini tadi. Coba sekali lagi. Oh, baik, Pak. Ini sudah muncul tapi hanya layar putih aja. Oke, sebentar, Pak. Sudah, Pak. Sudah muncul tapi bukan PPT, ini hanya layar putih aja. Sebentar, Pak. Saya download dulu, Pak, materinya, Pak. Unsupport dokumen type, Pak. Saya buka ini, Pak. Filenya dibuka dulu, baru tekan share screen di zoom-nya. Share Ini screen, sudah keluar nanti atau kan belum, Pak? belum. Nanti ada pilihan setelah di tombol share screen, di tengah share screen,
itu pilih file yang mau dipresentasikan, nanti akan muncul. Ya kan saya tekan screen Pak ya. Ya. Tapi masih belum keluar Pak. Belum seperti yang tadi loh, tekan share screen-nya dulu. Pilih materinya. Sebelahnya lah itu ya, oke. HP-nya di landscape-kan biar luas. Oke, baik Pak. Nah, oke, sip. Sudah jelas Sudah. Pak ya. Ya, oke. Oke, Silakan terima kasih dilanjut. Pak. Ya. Langsung saja saya sampaikan definisi kalimat. Kalimat adalah suatu bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah suatu bahasa kecil, satuan bahasa kecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik, turun, dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif, tanda tanya. Untuk menyatakan pertanyaan dan tanda seru. Untuk menyatakan kalimat perintah. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki sebuah subjek S dan sebuah predikat dalam kurung P. Bila tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukan kalimat, melainkan hanya sebuah frasa. Selanjutnya, B. Unsur-unsur kalimat. Unsur kalimat gabungan kata dapat dianggap sebagai kalimat apabila memiliki unsur-unsur pembentuk kalimat. Berikut ini unsur-unsur yang selalu terdapat pada sebuah kalimat, diantaranya 1. S dalam kurung subjek. Subjek sering disebut sebagai unsur inti atau unsur pokok pada sebuah kalimat. Biasanya berupa kata-kata benda dan biasanya terletak sebelum unsur predikat. Subjek adalah bagian yang berfungsi untuk menunjukkan pelaku dalam kalimat. Pada umumnya, subjek berbentuk dari kata benda dalam kurung nomina, serta diletakkan di awal kalimat. Tidak hanya kata, subjek juga bisa diisi dengan frasa ataupun klausa. Contohnya, Ayah Andi bekerja di perusahaan multinasional. Di sini Ayah Andi dinyatakan sebagai subjek yang berbentuk frasa nomina. Contoh selanjutnya yaitu ibu sedang berbelanja ke pasar. Di sini kata ibu sebagai subjek yang berbentuk kata kerja. Untuk selanjutnya nomor 2, P, predikat. Dalam kurung predikat. Predikat yaitu unsur yang fungsinya menerangkan yang sedang dilakukan subjek pada kalimat. Predikat biasanya menggunakan kata kerja ataupun kata sifat. Namun tidak hanya itu saja. Predikat juga dapat diisi dengan kata sifat dan kata benda. Letak predikat yaitu berada di antara subjek dan objek. Contoh, 1. Andi bermain bola. Di sini kata bermain menyatakan predikat yang berbentuk kata kerja. Nomor 2, contohnya adik sedang bermain bola. Di sini kata sedang bermain dinyatakan predikat yang berbentuk frasa verba.
Untuk selanjutnya yaitu objek, O dalam kurung objek. Objek biasanya terletak sesudah predikat. Dapat dikatakan objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau suatu yang menderita. Tapi pada kalimat pasif objek menjadi subjek. Posisi objek harus selalu berada di belakang predikat. Dengan posisi yang berbeda di belakang predikat, maka objek tidak didahului oleh preposisi. Pada umumnya, objek itu diisi oleh kelas kata nomina, frasa nomina, atau klausa. Contohnya, aku sedang membacakan puisi. Di sini kata puisi sebagai objek yang membentuk kata kerja. Contoh berikutnya yaitu Maya sedang mengerjakan PR matematika. Di sini kata PR matematika yaitu objek yang berbentuk frasa nomina. Terus selanjutnya K dalam kurung keterangan. Keterangan pada suatu kalimat terletak di bagian akhir. Unsur keterangan biasanya dijadikan pelengkap kalimat. Keterangan bisa diisi oleh frasa, kata, atau anak kalimat. Keterangan yang berupa frasa akan ditandai dengan preposisi ke, di, dari, pada, dalam, kepada, terhadap, untuk, oleh, dan tentang. Sedangkan keterangan yang berupa anak kalimat ditandai dengan preposisi karena, ketika, jika, meskipun, supaya, dan sehingga. Contohnya di sini yaitu ibu membeli sayur-sayuran di pasar. Di sini kata di pasar menerangkan keterangan tempat. Untuk contoh selanjutnya yaitu Amalia mengerjakan tugas sekolah di malam hari. Di sini kata malam hari menerangkan kata keterangan waktu. Untuk selanjutnya pelengkap. Meskipun berfungsi hanya melengkapi kalimat, pelengkap adalah unsur yang melengkapi predikat. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pelengkap posisinya berada di belakang predikat. Namun, posisinya yang berada di belakang predikat terkadang agak menyulitkan untuk membedakannya dengan objek. Contohnya, Andi mengatakan bahwa baju itu adalah kepunyaannya. Di sini kata baju itu adalah kepunyaannya sama dengan pelengkap yang berbentuk klausa. Untuk selanjutnya, contoh selanjutnya, wajah Andi terlihat begitu murung. Di sini kata murung sama dengan pelengkap yang berbentuk frasa adjektiva. Untuk selanjutnya, C, jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat merupakan suatu terkecil dari bahasa, baik lisan maupun tulisan, yang di dalamnya memuat gagasan atau ide berdasarkan jenisnya kalimat. Berdasarkan jenisnya kalimat dapat dibedakan menjadi dua macam, diantaranya ialah kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Berikut penjelasannya. Nomor 1, kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang di dalamnya hanya terdiri atas dua struktur pola kalimat, yakni subjek dan predikat. Akan tetapi, ada kalanya kalimat tunggal juga menggunakan pola struktur kalimat objek dan keterangan. Kalimat tunggal juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam berdasarkan perbedaan jenis predikatnya. Menjadi kalimat tunggal nomina, verba, adjektiva, numeral, dan proposisional. Keterangan untuk kalimat tunggal nomina, yaitu kalimat tunggal nomina ialah kalimat yang pada predikatnya berkedudukan sebagai kata, benda, atau nomina. Contohnya, pamanku seorang mekanik di bengkel. Di sini kata subjek sama dengan paman. Untuk selanjutnya, predikatnya terletak pada kata seorang mekanik dalam kurung nomina. Untuk selanjutnya, kata keterangan sama dengan di bengkel. Tadi kata di bengkel itu sama dengan keterangannya. Untuk selanjutnya, B, kalimat tunggal verbal. Kalimat tunggal verbal ialah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja atau verbal. Contohnya di sini yaitu Pak Amin duduk di bangku penonton. Di sini kata Pak Amin menjadi subjek, sedangkan kata duduk menjadi predikat. Sedangkan kata di bangku menjadi objeknya. Sedangkan untuk kata penonton
menjadi sebuah keterangan. C. Kalimat tunggal adjektiva. Kalimat tunggal adjektiva adalah kalimat tunggal yang predikatnya berupa kata sifat atau adjektiva. Contohnya, ibuku sangat penyayang. Subjek sama dengan ibuku, predikat sama dengan sangat penyayang, dalam kurung adjektiva. D. Kalimat tunggal numeral. Kalimat tunggal numeral adalah kalimat tunggal yang predikatnya berupa kata bilangan. Contoh, Vino berhari-hari di depan toko itu. Subjeknya sama dengan Vino, predikatnya sama dengan berhari-hari, dalam kurung numeral, objeknya di depan sama dengan di depan toko itu. Selanjutnya E. Kalimat tunggal proposisional. Preposisional. Kalimat tunggal preposisional ialah kalimat yang predikatnya berupa kata depan atau preposisi. Contoh, burung itu di atas atap rumahnya. Subjek sama dengan burung, sedangkan predikatnya sama dengan di atas, dalam kurung preposisi. Untuk objeknya yaitu atap, sedangkan pelengkap sama dengan rumahnya. Selanjutnya nomor 2, kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan sebuah kalimat yang terdiri atas dua struktur pola kalimat atau bahkan bisa lebih menyesuaikan kondisi. Klausa-klausa dalam kalimat majemuk berkedudukan sebagai induk kalimat dan anak kalimat. Kalimat majemuk sendiri memiliki beberapa macam berdasarkan jenisnya. Di antaranya ialah A. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara ialah kalimat yang pada kedua klausanya memiliki kesetaraan atau kesejajaran dari segi pemaknaannya. Pada kalimat majemuk, jenis ini menggunakan konjungsi dan, lalu, kemudian, bahkan, dan tetapi. Contoh, Agus membeli besi poros, kemudian ia membubutnya di bengkel. Di sini klausa 1, dalam kurung induk kalimat, sama dengan Agus membeli besi poros. Untuk klausa 2, dalam kurung anak kalimat, sama dengan ia membubutnya di bengkel. Selanjutnya B, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang salah satu klausanya memiliki peran sebagai anak kalimat, sedangkan klausa lainnya berperan sebagai induk kalimat. Dalam kalimat majemuk ini menggunakan kata hubung, walaupun, bagaikan, sebab, jika, sebagai, dan dengan. Contoh, ia anak yang dermawan walaupun dirinya serba kekurangan. Di sini klausa 1 dalam kurung induk kalimat sama dengan Ria anak yang dermawan. Sedangkan klausa 2 dalam kurung anak kalimat sama dengan dirinya serba kekurangan. Selanjutnya C, kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran dapat dikatakan sebagai integrasi dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Secara umum dalam kalimat majemuk campuran memiliki lebih dari 2 buah klausa. Kata hubung yang digunakan adalah konjungsi yang biasa digunakan pada kalimat majemuk setara dan bertingkat. Contoh, Pak Guru memasuki kelas ketika kami mengumpulkan tugas dan bel jam kedua berbunyi. Klausa 1 dalam kurung induk kalimat sama dengan Pak Guru memasuki kelas. Untuk klausa 2 dalam kurung induk kalimat sama dengan kami mengumpulkan tugas. Sedangkan klausa 3 dalam kurung anak kalimat sama dengan bel jam kedua berbunyi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami teman-teman, bisa dimengerti dan menjadi pembelajaran bagi kita dan bermanfaat buat kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi materi yang disampaikan oleh kelompok 6. Untuk selanjutnya saya silakan kepada semua audiens pada kegiatan presentasi malam hari ini untuk memberikan pertanyaan dan kemudian akan dijawab oleh narasumber kami. Saya persilakan kepada semua peserta untuk memberikan
pertanyaan. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Roybe sebagai moderator dalam presentasi hari ini. Kepada Mas Rosid, saya ingin bertanya, Mas. Nama saya Diki Chandra. Pertanyaannya adalah, apa itu frasa adjektiva dan frasa verba? Dan berikan contoh dalam kalimat. Kalau nggak salah tadi saya lihat di slide yang kedua dan tiga kalau nggak salah, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Frasa adjektiva dan frasa verba ya, Mas? Iya, Mas. Nah, di sini diterangkan bahwa adik sedang bermain bola ini jadi kata sebagai bermain ini bermakna predikat yang berbentuk frasa verba. Untuk adjektivanya sendiri, contohnya di sini, Mas. Wajah Andi terlihat begitu murung. Contohnya ya, Mas ya. Kalimat wajah Andi terlihat begitu murung. Dari kalimat ini, kata begitu murung ini menyatakan pelengkap yang berbentuk frasa adjektiva. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mas. Terima kasih. Baik. Apa masih kurang jawabannya dari Mas Rosid, Mas Diki? Mungkin lebih ke itu, Mas. Pengertiannya gitu. Pengertian dari frasa adjektiva itu sendiri itu apa dan frasa verba itu apa. Mungkin Mas Rosid sebagai kakak tingkat lebih mengetahui daripada kami gitu, Mas. Terima kasih. Saya rasa kemarin sudah pernah kita bahas ya, Mas, waktu di kelompok 6. Itu seingat saya sudah dibahas terkait frasa adjektiva dan frasa verba. Di sini saya hanya menyampaikan sebuah presentasi dengan judul definisi kalimat, unsur kalimat, dan jenis-jenis kalimat. Ya, Mas, baik, terima kasih. Mungkin saya sudah agak lupa gitu presentasi dari kelompok yang lalu mungkin. Terima kasih, Mas Rosid. Ya, terima kasih, Mas. Baik, masih ada lagi yang ingin bertanya pada malam hari ini? Oh iya, saya sebagai moderator ini boleh bertanya apa enggak, Pak? Ya, silakan karena memang jumlahnya sedikit, maka silakan. Jika memang yang lain sudah tidak ada yang bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roybi. Saya ingin bertanya, apa perbedaan frasa dan definisi dan kalimat itu, Mas? Saya masih belum paham tentang itu. Perbedaan frasa Dengan sendiri, jadi di sini dijelaskan kalimat adalah suatu bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Sedangkan untuk frasa gini, Mas. Jadi sedangkan frasa sendiri jika tidak memiliki sebuah subjek dan tidak memiliki sebuah predikat, maka saya rasa tidak ada unsur tersebut ya, Mas. Pernyataan itu bukan kalimat, melainkan sebuah frasa. Mungkin itu jawaban yang saya ketahui, Mas. Iya ya, Mas.
Baik Mas, baik Mas. Apa Mas yang ada yang ditanyakan lagi? Dari saya pribadi mungkin sudah. Mungkin teman-teman kalau Ada yang pada ditanyakan Nah, mau lagi. Mas Azam itu resen. Mas Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Mas. Iya, iya, silakan, silakan. Silakan Mas. Itu kalimat majemuk campuran bisa terdiri dari empat kalimat atau empat klausa, enggak, Mas? Atau bisa lebih mungkin? Apa kalau lebih dari 3 klausa itu sudah menjadi paragraf ya? Atau enggak? Terima kasih. Untuk pertanyaannya tadi kalimat majemuk ya Mas ya, yang merupakan sebuah kalimat yang terdiri atas 2 atau 3. Majemuk campuran. Gimana Mas? Kalimat majemuk campuran. Kalimat Mau majemuk diulangi, campuran. Mas? Mau diulangi pertanyaan Ya, saya? silakan Mas. Mungkin bisa diulangi lagi Mas. Itu kalimat majemuk campuran kan terdiri dari 3 klausa ya. Ya, Kalau itu lebih dari 3, seperti 4 atau 5, itu tetap kalimat majemuk campuran atau sudah menjadi paragraf, sebuah paragraf. mungkin saya rasa masih ini Mas. Masih dalam bentuk kalimat ya Mas ya. Karena kata penghubung yang digunakan ya mungkin bisa pakai menggunakan kata penghubung konjungsi yang bisa digunakan pada kalimat majemuk campuran itu sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi satu pertanyaan. Baik, kalau tidak saya akan tutup pada kegiatan pada malam hari ini. Baik, itulah tadi materi presentasi oleh kelompok 4 mengenai definisi kalimat. Tentunya dengan berbagai pertanyaan dari peserta diskusi, kemudian jawaban dari presenter bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup kegiatan kali ini dengan mengucapkan basmalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum diakhiri, saya perlu memberi catatan terkait diskusi pada malam hari ini. Suara saya terdengar dengan baik? Cukup jelas Pak. Oke. Yang pertama terkait materinya sudah cukup lengkap ya, walaupun agak menyimpang dari definisi PPT itu sendiri ya. Karena PPT adalah PowerPoint, kalau ini tadi adalah Power Text ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan bahwa tadi ada beberapa istilah yang kurang tepat ya.
Seperti ketika menjelaskan pada definisi kalimat, posisi kalimat, di mana kalimat itu memiliki struktur. Yang pertama, strukturnya adalah subjek. Yang kedua adalah predikat. Yang ketiga adalah objek. Yang ketiga adalah keterangan. Dan sebenarnya ada juga pelengkap yang posisinya setelah objek. Jadi semacam itu. Nah, posisi itu maka tidak bisa digantikan oleh posisi yang lainnya. Ya. Posisi itu dibangun dengan yang namanya struktur dari kata itu sendiri, ya, seperti yang contoh ini kebetulan di PPT-nya ini contoh yang pertama ayah Andi, oke, ya, berbentuk frasa, ya, karena posisinya di situ subjek adalah pelaku, ya. Nah, kemudian ibu, ya, ini yang kurang tepat, ya. Di situ disebutkan sebagai kata kerja. Bagaimanapun yang namanya nama orang itu semuanya ayah, ibu, walaupun ayah, ibu itu kata ganti, kemudian katakanlah Andi, kemudian Rosid, Diki, dan lain sebagainya, semua itu masih dalam bentuk kata benda. Ya, kalau ini jadi penyebutannya ibu ini sebagai kata kerja ini kurang tepat, ya. Kalau nanti ini posisinya sebagai kata kerja, maka ibu ini bukan sebagai subjek tapi sebagai predikat. Karena predikat ini adalah aktif, yang namanya aktif adalah bentuk kata kerja, ya, itu. Dan beberapa contoh di bawahnya tadi yang lain itu juga terjadi kesalahpahaman juga terkait pendefinisian posisinya, ya, itu juga terjadi miss yang sama, ya, seperti apa tadi ya, yang di PPT-nya tadi itu ada hal yang sama. Jadi posisi di mana subjek itu tetap sebagai kata benda ataupun kata yang lain selain kata kerja. Karena dia posisinya tidak boleh double gitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga, tadi penjelasan yang ketiga di jawaban yang terakhir tadi. Ya, tentunya yang lain-lainnya ketika ada pertanyaan frasa itu materi sebelumnya lupa, maka sebelum perkuliahan hari ini, ya, atau pertemuan misalnya sekarang kan pertemuan yang ke-11, berarti pertemuan yang ke-10 atau yang lain kalau sudah mulai lupa itu bisa ditengok. Mengapa? Karena ada rekaman yang sudah saya tautkan di e-learning. Jadi Zoom ini itu kan saya rekam, kemudian nanti akan saya unggah di YouTube, dan tautan YouTube itu saya masukkan di e-learning sehingga bisa disimak kembali kalau sudah mulai lupa, ya. Jadi kayak gitu. Nah, posisinya frasa dengan kalimat ini memang berbeda, ya. Secara definitif ini kalimat itu gabungan dari beberapa kata yang membentuk unsur minimal subjek dan predikat. Atau kalau di materi yang kemarin itu disebut sebagai klausa, ya. Pada tataran itu harus difahami, ya, sehingga nanti tidak sampai salah menafsirkan, salah memahami. Seperti pertanyaan yang terakhir tadi, ya, ini penjelasan yang keempat, catatan yang keempat, apakah kalimat majemuk campuran itu bisa lebih dari 2 kata, misalnya 3 kata, 4 kata, 5 kata, dan lain sebagainya. Apakah itu tidak masuk definisi paragraf, ya? Maka kembalilah pada definisi apa itu kalimat majemuk. Kalimat majemuk secara definitif itu harus difahami sehingga tidak sampai salah penafsiran, ya. Karena
Kalimat yang namanya majmuk itu berarti lebih dari satu, tapi tidak boleh lebih dari dua. Ya, kalau majmuk campuran itu berarti campuran antara kalimat majmuk setara dan bertingkat. Jadi kayak begitu ya. Nah, jadi pada tataran itu ketika kalimatnya pendek, maka itu pasti masih bisa lebih dari 3 atau lebih dari 2. Akan tetapi kalau kalimatnya panjang, ya itu sudah tidak efektif lagi karena ada aturan kalimat efektif. Ya. Kalimat efektif itu kalimat yang mudah difahami karena efektif ya. Karena kalimatnya panjang-panjang dan lebih dari 2 kalimat, maka nanti sudah tidak menjadi kalimat efektif. Mengapa? Karena proses pencernaan dari kalimat itu sendiri itu sudah lebih sulit lagi. Ya, kalau lebih sulit lagi, maka posisi kalimat itu akhirnya ambigu. Nah, kalau ambigu tidak mudah difahami. Nah, pada tataran itu yang harus difahami bagaimana anjuran menulis kalimat. Kalau lebih dari itu nanti akan masuk atau mendekati definisi paragraf. Ya, jadi itu yang perlu saya tekankan, yang perlu saya beri catatan agar tidak sampai salah penafsiran. Ya, secara teknis, secara definitif, maka presentasi pada titik ini itu sudah melampaui titik dasar, tinggal satu materi lagi yakni tentang paragraf. Maka itu akan rampung materi kebahasaan yang dasar. Nah, baru nanti masuk ke ranah tulisan dan lain sebagainya. Nah, kebetulan ini mayoritas adalah semester 2 ya. Semester 2 ya mayoritas ya. Iya, Pak. Nah, tentunya karena nanti di semester 3, 4 dan lain sebagainya itu dalam menulis kalimat itu perlu yang namanya mengutip ya, perlu yang namanya penulisan daftar pustaka, walaupun mungkin saat ini digunakan secara serampangan, baru nanti kalau posisinya seperti Mas Rosid kalau mau menulis skripsi itu baru sangat-sangat dianjurkan bahkan diwajibkan. Nah, maka dari itu pertemuan-pertemuan selanjutnya akan saya beri materi-materi terkait itu bagaimana nanti teman-teman bisa menulis sebuah makalah atau sebuah artikel ilmiah, karena saya mendengar informasi bahwa luaran untuk mahasiswa S1 ini di UNIM, saya dengar dari manajemen itu harus publish jurnal ya. Nah, publish jurnal atau menerbitkan buku untuk syarat yudisium. Tidak tahu di Fakultas Teknik apakah juga ada aturan itu. Tentunya ketika ada faktor kebahasaan ini menjadi sangat penting agar nanti bisa wisuda atau bisa lulus kayak gitu ya. Nah, jadi di pertemuan-pertemuan selanjutnya ketika Mas Fani masih belum menghubungi, maka materi akan saya sampaikan minggu depan yakni tentang paragraf. Tapi kalau Mas Fani minggu depan itu bisa hadir ya, maka diminta untuk menyiapkan materi tentang paragraf. Tapi ketika tidak hadir maka akan saya sampaikan. Kemudian saya lanjut di materi-materi selanjutnya sampai di pertemuan ke-14. Baru nanti tugas akhirnya seperti yang sudah kita sepakati di awal, yakni nanti kalau kemarin itu UTS-nya untuk produk tulis, maka nanti di akhir untuk UAS-nya adalah produk lisan. Ya, produk lisan nanti bagaimana mengetahui produk lisannya, yakni membuat video teman-teman berbicara secara lisan, secara formal gitu ya. Entah presentasi, entah apa ya, sebuah video kemudian diupload di YouTube-nya. Nah, tautan di YouTube itu nanti bisa dimasukkan di e-learning, di Word kayak gitu ya. Jadi itu yang perlu saya tekankan untuk presentasi kali ini ya.
Ya, bisa ditutup Mas untuk PPT-nya. Baik, Pak. Stop share screen. Ada di pojok biasanya. Nggak tahu ya. Oke, saya tutup aja dari sini. Nah, jadi itu untuk pertemuan hari ini, semoga bisa sedikit bersumbangsi untuk pengetahuan berbahasanya teman-teman, baik lisan maupun tulisan, ya, karena nanti tetap akan dibutuhkan keterampilan berbahasa ini walaupun bidangnya di teknik, ya. Jadi semacam itu kurang lebihnya. Terakhir, catatan yang terakhir tadi untuk moderator ya, jangan sampai keliru ya, jangan sampai keliru untuk moderator. Kalau mau menutup ya hamdalah, jangan bismillah. Kalau mau mulai itu baru bismillah gitu ya. Ya, Pak. Jadi semacam itu. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga tidak terlalu malam ya selesainya. Nah, hampir 1 jam ya, tepatlah kalau hampir 1 jam. Oke, sampai bertemu di minggu yang akan datang. Dan bagi seperti biasanya yang tidak bisa mengikuti Zoom nanti bisa menyimak materi atau presentasi pada kali ini di tautan rekamannya yang akan nanti saya masukkan di e-learning. Cukup itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi paragraf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.